A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Falaq ini sama dengan surah An-Nas yang disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, dua surah perlindungan, dua surah penjagaan, yaitu surah An-Nas dan Al-Falaq. Ya, surah ini termasuk surah Makkiyah, diturunkan di kota Mekah, jumlah ayatnya 5. Asbabun nuzulnya juga sama dengan surah An-Nas. Ya, itu diantaranya dari Anas bin Malik disebutkan suatu ketika Yahudi ini membuat makanan untuk Rasulullah SAW. Disebutkan setelah memakan makanan tersebut Rasulullah tiba-tiba sakit keras, sehingga para sahabat menduga bahwa penyakit Rasulullah itu pasti karena perbuatan Yahudi. Maka turunlah malaikat Jibril membawa dua surah ini, Al-Falaq dan An-Nas. Atas izin Allah, seketika itu Rasulullah keluar dari sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Riwayat yang lain yaitu dari Ibnu Abbas, ya, Rasulullah ini mengalami sakit parah. Datang dua malaikat, yang satu di sebelah kepala beliau, yang satu di dekat kaki beliau. Malaikat yang di dekat kaki beliau berkata kepada malaikat yang di dekat kepala, "Apa yang kau lihat?" Malaikat yang berada dekat kepala Rasulullah menjawab, "Rasulullah terkena guna-guna, santet." Malaikat yang di dekat kaki Rasulullah bertanya, "Apa itu guna-guna?" Malaikat yang berada dekat kepala Rasulullah menjawab, "Guna-guna itu sihir." Malaikat yang di dekat kaki Rasulullah kembali bertanya, "Siapa yang membuatnya?" Malaikat yang berada dekat kepala Rasulullah menjawab, "Labib bin Aslam al-Yahudi." Sihirnya adalah berupa gulungan yang disimpan dalam sumur keluarga si fulan yang diletakkan di sebuah batu besar. Maka datanglah engkau ke sumur itu, timbaklah airnya, angkat batunya, ambil gulungan dan bakarlah. Setelah mendengar percakapan dua malaikat, pagi harinya Rasulullah mengutus Amr bin Yasir dan sahabat-sahabat yang lain ke tempat yang disebutkan dua malaikat semalam. Ketika Amr bin Yasir dan sahabat yang tiba di sumur yang dimaksud, terlihatlah oleh mereka air sumur itu merah seperti air pacar, seperti air darah. Mereka pun menimba air ke dalam sumur itu, lalu mengangkat batu besar yang ada di dalamnya, kemudian mengambil gulungan yang ada di bawahnya dan membakarnya. Ternyata di dalam gulungan itu ada tali, ada 11 simpul, 11 ikatan. Kemudian turunnya dua surat An-Nas dan Al-Falaq. Atas izin Allah, setiap kali Rasulullah membaca satu ayat, terbukalah ikatan itu, simpul itu. Maka dengan izin Allah, Rasulullah pun sehat seperti sedia kala. Nah, surah ini apa keistimewaannya? Banyak banget. Di antaranya sebelum tidur Rasulullah membaca surah ini, yaitu dengan cara, dalam sebuah riwayat, kalau Rasulullah tidur itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, mengumpulkan kedua telapak tangannya begini, lalu membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan, diusapkan semua sampai ke kakinya, dari kepala sampai ke kaki, ya, 3 kali dalam hadis Bukhari Muslim. Apa yang terjadi kalau kita membaca itu? Ya, Allah lindungi, Allah selamatkan kita dari gangguan orang-orang yang jahat, baik golongan jin ataupun manusia. Orang yang nyihir, orang yang guna-guna, orang yang santet tidak akan kena. Ya, karena Allah lindungi kita dengan surah itu. Kalau kita wafat, husnul khatimah, itu disunahkan. Kemudian surah ini juga
surah untuk mengobati berbagai penyakit, atau disebut dengan surah itu ruqyah. Suatu malam Rasulullah kerjakan sholat. Saat belum meletakkan tangan di tangan, ada kalajengking yang menyengat tangan beliau. Lalu beliau mengambil sendal, dibunuh itu kalajengking Rasulullah. Semoga Allah hinakan kamu. Allah tidak membiarkan orang yang sedang sholat maupun yang tidak sholat, juga tidak membiarkan orang beriman melihat akan menyengatnya. Beliau kemudian mengambil garam, air, dicampur dalam satu wadah, lalu membacakan surah Al-Falaq dan An-Nas. Maka Rasulullah pun tangannya sembuh seperti sedia kala, sehat walafiat. Surah obat. Surah Al-Falaq dan An-Nas ini adalah surah yang luar biasa, yaitu disunahkan ketika selesai sholat Jumat kita membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, sebelum kaki ini naik gitu ya. Jadi kakinya masih kaki tahiyat akhir. Maka apa kata Rasulullah? Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Allah akan ampuni dosa-dosa orang itu yang lalu dan yang akan datang. Nah, ini diantara keistimewaan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Mari kita lihat tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabb Tuhan Allah Al-Falaq, As-Subh, yaitu yang menguasai falak, yang menguasai waktu subuh. Tafsirnya kan as-subuh, subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang diciptakan Allah. Apa itu? Min hayawanin, dari kejahatan hewan, makhluk hidup. Mukallafin ghairu mukallaf, baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Wa jumalin kasabli wa ghairi zalik, kejahatan benda mati seperti sami itu racun, wa ghairi zalik atau selain racun. Ya, mari kita lihat tafsirnya. Diawali dengan kalimat qul. Penjelasan kenapa Allah memulai surah ini dengan kalimat qul. Karena banyak orang-orang waktu itu, yaitu orang-orang kafir Quraisy, ya, menuduh Quran itu buatan Muhammad, Quran itu ciptaan Muhammad, Quran itu tulisan Muhammad. Kalau dalam sejarah Rasulullah ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kok malah buatan Muhammad. Katakan qul itu menunjukkan membantah. Katakanlah olehmu ya Muhammad. Artinya Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Quran itu adalah firman Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu, ya, a'udzu itu isti'adzah, aku berlindung, hamba berlindung. Makanya di awal tadi sudah disampaikan al-mu'awwizatain, 2 surah perlindungan. Maka diawali dengan a'udzu, perlindungan. Aku berlindung Rabb kepada Allah, Al-Falaq, As-Subh, yang menguasai waktu subuh. Kenapa waktu subuh diangkat ke permukaan? Karena waktu subuh ini penentuan seseorang ini baik buruknya itu di waktu subuh. Malaikat hadir, seluruh malaikat di waktu subuh. Malaikat malam, malaikat siang hadir. Ya, jadi kalau kita sholat subuh berjamaah di masjid, di musola, maka mendapatkan doa seluruh malaikat.
Ada malaikat siang, malaikat malam di waktu subuh mendoakan. Lalu bukan hanya doa malaikat, kalau kita berdoa diaminkan oleh para malaikat waktu subuh. Keistimewaan waktu subuh itu banyak banget. Itu diantara dapat doa malaikat, doa kita diaminkan oleh para malaikat. Mendapatkan doa dari Rasulullah, Allahumma barik lana ummati bi bukurina. Ya Allah, berkahi umatku yang subuh-subuh gelap-gelap dia berjamaah sholat, mendapatkan keberkahan. Makanya kalau santri enggak sholat subuh berjamaah, ini namanya ya ada masalah, berarti enggak dapat berkah. Berkah itu apa sih? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, ilmunya berkah, manfaat, rezekinya barokah, halalan banyak cukup, ya, umurnya berkah, bermanfaat, ya, keluarganya berkah, sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya soleh dan solehah, hidupnya berkah, kakinya berkah kemanapun dia berangkat setelah subuhnya berjamaah di masjid, mendapatkan doa malaikat, mendapatkan doa Rasulullah, mendapatkan doa Nabi. Artinya doanya tidak akan meleset. Nah, waktu subuh adalah waktu di mana Allah ini mengatur waktu pergantian siang dan malam di waktu subuh, mengatur peredaran matahari, bumi, seluruh semesta alam ini di waktu subuh. Karena itu ayat ini mewajibkan bagi kita selalu berlindung kepada Allah yang mengatur pergantian siang dan malam, dan itu di waktu subuh, ya kan? Kenapa? Karena dunia ini sangat terikat dengan waktu, ya, pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan, pergantian tahun, pergantian jam, menit, detik itu dikaitkan dengan usia yang Allah berikan kepada kita. Umur kita ini secara angka bertambah, tetapi secara kehidupan kita ini berkurang. Ajal semakin dekat, ya, umur kita. Aidama taqulul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan menemuimu. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah di waktu subuh ini. Ya, di waktu subuh. Orang keluar dari maksiat di waktu subuh. Kenapa? Karena dia maksiat di malam hari, pulang di waktu subuh. Makanya kita berlindung kepada Allah di waktu subuh. Ya. Subuh berkah, subuh keliling, nah, itu kan subuh berkah, dapat berkah, suling agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq, min hayawan mukallafin wa ghairu mukallafin, dari hewan yang berakal atau yang tidak berakal, ya, dari kejahatan benda mati seperti racun atau yang lainnya. Jadi dari kejelekan, kejahatan apa yang Allah ciptakan. Ya, ayat ini menjelaskan kita ini berlindung kepada Allah dari setiap kejahatannya, dari kejahatan makhluknya, ya kan? Makhluknya ini bisa jin, bisa manusia, makhluk hidup yang berakal, yang tidak berakal, makhluk hidup racun apapun, yang zaman dulu corona, covid itu kan virus, kita minta kepada Allah. Ma asaba min musibatin illa biizni, atau Qabun ayat 11. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kita minta kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, seandainya seluruh makhluk manusia berkumpul, ini dalam hadis arba'in ini, ya, semuanya ingin memberikan manfaat, seandainya, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kecuali Allah tentukan. Seandainya manusia berkumpul untuk mencelakakan kita, mereka tidak akan mencelakakan kita kecuali apa yang Allah tentukan. Artinya manfaat, mudarat
itu dari Allah yang berkuasa. Ya, makanya kita selalu berlindung kepada Allah dari setiap kejahatan makhluk Allah. Makanya surah ini jangan sampai lupa. Selesai sholat 5 waktu, mau tidur, mau berangkat kemanapun, naik motor, naik mobil, naik onta, naik pesawat, naik kapal laut, naik speedboat, baca surah Al-Falaq agar kita dilindungi oleh Allah dari seluruh kejahatan makhluknya. Kemudian ayat yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab, dari keburukan, dari kejahatan malam apabila telah gelap malam. Mari kita lihat tafsirnya. Al-lailu idza azlama awil qamar. Ya, idza ghaba, yaitu malam, kejahatan malam apabila telah gelap malam, azlamu apabila telah gelap, wal qamar idza ghaba, dari kejahatan bulan apabila ghaba, terbenam. Jadi kita minta kegelapan malam. Malam itu kan ada bulan, ada bintang, dan kegelapannya, maka kita berlindung kepada Allah. Kenapa malam? Karena malam ini dua kemungkinan. Ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah, sholatul lail, sholat malam. Ada orang yang melakukan kejahatan di waktu malam, kejahatan maksiat, ya, nggak ada air nih, pada puasa semua ya, pada puasa, ambil air, nah, ada maaf, ada kuncinya, ambil airnya di gudang ya, lupa ya, makanan nggak ada ya, insya Allah hari Rabu, hari ini kan ada makanan, air doang, insya Allah Rabu baru ada makanan. Rabu kita sholat tahajud ya, seperti biasa kita sholat tahajud jam 3:30, terus ngaji seperti ini. Ini nggak biasanya nih, jamaah ada yang datang ini ya, Pak Haji Sanusi, Pak Haji Rusmana, ada yang datang nih. Lupa atau gimana nih? Lupa kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Abang doang kita datang, alhamdulillah. Kembali lagi, jadi kejahatan malam, perampokan, begal, pencurian, maling, itu kan biasanya di waktu malam, ya, di waktu gelap. Makanya kita minta perlindungan dari Allah dari kegelapan malam, kejahatan malam. Jadi malam ini bisa melahirkan kejahatan, malam ini bisa melahirkan kemuliaan. Dengan apa? Qiyamul lail, inna nasyiatal lail hiya asyaddu wa qila, dalam surah Al-Mujammil ayat 6. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan itu sangat tepat. Makanya disebut qiyamul lail, salat malam. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asa maqaman mahmuda. Allah akan berikan maqam terpuji kepada orang yang melaksanakan tahajud, qiyamul lail. Doa mustajab, dosa diampuni, ya, hajat dikabulkan, masalah diberikan jalan keluar, qiyamul lail. Ya. Ini jangankan qiyamul lail, subuh aja susah dibangunin. Ya. Allah. Makasih Jis. Ya. Nah, jadi besok hari Rabu kita tahajud ya. Pengennya setiap malam. Ya. Tapi wajibnya setiap malam Rabu. Nanti insya Allah setiap malam. Kalau sudah kuat imannya, insya Allah. Ya, setiap malam santri, setiap malam masing-masing. Kalau malam Rabu kan berjamaah, ya kan? Kalau abang mau ikut silakan. Hari Rabu 3:30 kita tahajud. Nah, malam, makanya doa mustajab itu malam hari. Ya. Ada sholatul lail, ada sholat tahajud. Di mana bedanya? Bedanya begini, kalau sholat lail kita nggak tidur. Kalau sholat tahajud sunnahnya tidur dulu, walaupun
sekian menit. Misalnya nih, kita begadang, tidur jam 1, makasih Cis, atau tidur jam 2. Lalu kita bangun jam 3, tahajud sah. Yang penting syaratnya tidur. Kalau enggak tidur, sholatul lail, usolli sunatul lail. Saya niat sholat malam. Jadi bedanya tahajud dengan malam seperti itu ya. Nah, makanya kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam. Ayat yang keempat, wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min syarrin naffasati fil uqad. An-nafasat as-sawahiru tanfasu, yaitu nafasat ini adalah dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus nafas itu menghembus, yaitu menghembuskan sihir-sihirnya. Ya, sihirnya dihembuskan fil uqad, di buhul-buhul. Allati taqiduha fil khiyati tanfahu fiha bi syai'in taqulu min ghairi riqin wa qala azam qusari mahu kabinatil libaidil mazkur, yaitu ya buhul-buhul yang dibuat pintalan-pintalan, diikat-ikat. Pintalan itu yang bermutu ditiup dengan memakai mantra-mantra, ya mantra-mantra, ya dengan mengucapkan kalimat-kalimat sihir-sihir yang bersekutu dengan jin. Lalu ditiupkan dengan memakai mantra min ghairi tanpa ludah. Wa qala Jamaksari ya, berkata Jamaksari, yang dimaksud ini adalah yaitu anak-anak Lubaitil al-Mazkur yang telah disebutkan. Jadi begini ya, ini kan kejahatan wanita tukang sihir. Kenapa an-nafasat ini wanita? Karena umumnya tukang sihir itu nenek sihir, ya kan ya, nenek-nenek, ibu-ibu. Makanya kalimat an-nafasat, walaupun banyak sihir ini juga oleh dilakukan laki-laki umumnya, karena dia lebih cepat bersekutu dengan jin, menguasai ilmu sihir. Ya, dalam riwayat, ya kan, asbabun nuzul ini kan Rasulullah kan pernah disihir kan, tadi kan kita di awal sudah menyampaikan. Walaupun memang Syekh Muhammad Abdu menolak menghubungkan asbabun nuzul surah ini dengan sihirnya yang disihirkan kepada Nabi Muhammad, yaitu itu bagian daripada khilafiyah ulama tafsir, ya kan. Kemudian an-nafasat, tukang sihir ini nafasat, jadi niup-niupnya itu meniup di buhul-buhul, ya. Nah, ini mengatakan bahwasanya Al-Quran ini mengakui adanya sihir. Sihir ini sudah lama sebenarnya, sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa lahir, Fir'aun bermimpi melihat pohon anggur delima naik kuda dengan dahan-dahan yang rimbun. Pohon turun ke bumi, berhenti di sebuah tanah lapang, daunnya rimbun menaungi tempat sekitarnya, kelihatan oleh orang-orang ini senang di bawah itu. Kemudian esok harinya Fir'aun meminta ahli-ahli nujum, ahli sihir, apa maksud mimpi itu. Menurut ahli nujum, nanti akan lahir seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun, menggantikan kedudukan Fir'aun. Setelah mendengar penjelasan itu, Fir'aun mengeluarkan keputusan raja, ya, bahwa tidak boleh laki-laki perempuan ini berhubungan suami istri. Supaya apa? Supaya tidak punya anak. Dalam Al-Qasas, inna fir'auna 'ala fil ardi wajada ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbi abna'ahum wa yasta'inisahum innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya Fir'aun berlaku sewenang-wenang, lalu dia
menindas golongan mereka, menyembelih anak-anak mereka. Jadi setiap yang lahir laki-laki disembelih saat itu. Itulah Fir'aun, ya kan? Tapi Allah berikan ilham kepada ibunya Nabi Musa, lalu ditaruh di Laut Merah. Nabi Musa pun selamat dari penyembelihan Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, singkat cerita, Nabi Musa dewasa berdakwah kepada Fir'aun dengan tongkat yang dimilikinya. Lalu Fir'aun mengerahkan segenap, mengumpulkan orang-orang ahli sihir untuk melawan Nabi Musa dengan melemparkan tali menjadi ular, tongkat menjadi ular besar, dan dimakanlah itu sihir-sihir oleh mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Nah, ini kehebatan Nabi Musa ini, ya, membuat tukang sihir ini sujud tersungkur lalu mengatakan, kami percaya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah sihir. Makanya hati-hati dengan sihir. Ya, hati-hati dengan santet, dengan guna-guna, dengan telur. Ya, alhamdulillah dengan surah Al-Falaq ini surah penjagaan yang luar biasa agar kita dijauhkan dari orang-orang yang jahat, baik santet, telur, pelet atau yang lainnya. Ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang hasud, orang yang dengki apabila dia dengki. Ajaru hasaduhu, menampakkan kedengkiannya. Wa amalun, dan amal, atau artinya bimuqtaduhu, perbuatan atas kedengkian yang dipendamnya. Kalbidil mazkur, seperti dikerjain oleh si Lubaid. Lubaid ini adalah orang Yahudi yang menyihir Rasulullah atau memberikan makanan racun. Minal Yahudi al-Hasadiyin, dari orang Yahudi yang hasud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ma khalaqa ba'du li shiddati syarriha, yaitu 3 kejahatan disebutkan oleh Allah ini terkandung maknanya. Jadi 3 kejahatan. Pertama, min syarri ma khalaq. Kedua, min syarri ghasikin idza waqab. Ketiga, min syarri nafasati fil 'uqad. Ya, dan yang keempat, min syarri hasidin idza hasad. Apa itu dengki? Nah, kita jelasin dengki secara ringkas. Hasud, dengki, iri hati. SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Teman kita kok pinter banget, kita akhirnya dengki ini, ingin menjatuhkan dia. Cepet banget jadi ketua senat misalnya. Kita nggak mau tuh, dengan berbagai cara supaya dia jatuh kedudukannya, kecerdasannya. Itu namanya hasud, iri hati, dengki. Teman kita sakit, musibah, bencana, yang pintar itu kita bersyukur, syukurin bu. Nah, senang orang lain tertimpa musibah. Ini dengki, ini penyakit dengki. Biasanya penyakit ini mengharapkan hilangnya kenikmatan, kebaikan kepada orang lain, ya kan? Ya, biasa saja satu profesi, santri dengan santri, mahasiswa dengan mahasiswa, guru dengan guru, dosen dengan dosen, ya kan? Rektor dengan rektor. Nah, sekarang apalagi nih, zaman pilkada ini, ya, calon dengan calon, itu dengkinya luar biasa. Ya kan, dengkinya luar biasa, dengan berbagai cara ingin menjatuhkan lawan politiknya, ya kan, dengan segala cara, menghalalkan segala cara.
dengki. Bahkan nauzubillah, ustadz dengan ustadz, kiai dengan kiai, habib dengan habib. Nauzubillah min dzalik. Penyakit dengki ini, hati-hati. Penyakit dengki ini ya, penyakit yang sangat berbahaya. Ilakumul hasad. Hati-hatilah dengan penyakit hasad. Dengki ini kalau kita, nauzubillah ya, jangan kita ya, kalau kita punya penyakit dengki, seluruh kebaikan, kita sholat, kita baca Quran, kita ngaji, kita zikir, kita haji, kita umroh, kita melakukan kebaikan, itu seperti apa? Kayu kering terbakar oleh api. Riwayat lain, rumput kering terbakar oleh api. Kira-kira gimana? Harus sangat cepat. Pahalanya nol besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ini penyakit dengki ini. Makanya penyakit ini jangan sampailah penyakit yang membuat seorang ini sia-sia amalnya. Tetangga beli motor meriah, tetangga beli mobil masuk rumah sakit, tetangga punya rumah baru mati. Mikirin kenikmatan yang Allah berikan kepada tetangga. Hasud, iri hati, dengki ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya jauhi penyakit dengki. Tetapi kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, la hasad fil isnaini. Tidak boleh hasud, haram hukum hasud kecuali kepada dua orang. Yang ini disebut dengan gibto. Ada hasud, ada gibto. Apa itu gibto? Gibto itu adalah diperbolehkan hasud, yaitu Allah memberikan ilmu kepada seseorang, lalu dia amalkan ilmunya, kita hasud gibto supaya kita seperti orang itu. Teman kita hafal Al-Quran, kita ingin hafal Al-Quran. Teman kita hafal 40 hadis arba'in, kita ingin hafal hadis arba'in. Teman kita setiap malam tahajud, kita ingin tahajud. Itu boleh, itu diperbolehkan. Itu gitu. Yang kedua, Allah memberikan harta, lalu harta ini untuk diinfakkan. Dermawan banget nih orang, sangat dermawan. Zakat, infak, ya kan, sedekah, wakaf, amal jariah. Dermawan ini, nggak tega kan melihat orang lain susah. Kalau dia melihat orang susah, inginnya membantu. Nah ini nih, ini namanya dermawan. Bahkan bukan baca itu. Kalau dia lihat janda-janda tua, dia santuni. Dia lihat janda-janda muda, dia ayo titik-titik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, janda-janda tua dia santuni, janda-janda muda dia nikahi. Nah, itu ya. Itu abang ya. Astagfirullahaladzim. Itu hasud yang dibolehkan. Namanya gibto. Kita ingin seperti orang itu. Orang yang berilmu diamalkan, orang berharta dia dermawan diamalkan. Kita ingin seperti itu. Itu gibto yang dibolehkan. Nah, kesimpulannya surah Al-Falaq. Pertama, surah ini sama dengan surah An-Nas. Makanya disebut dengan Al-Muwaizatain. Dua surah perlindungan. Dua surah yang melindungi kita dari kejahatan makhluk Allah, hidup atau mati, berakal atau tidak berakal, manusia atau jin. Ya, makanya surah ini dibaca mau tidur, dibaca selesai sholat, dibaca ketika kita mau berangkat kemanapun. Yang kedua, kesimpulan surah Al-Falaq, kita harus meyakini bahwa manfaat mudarat itu dari Allah. Makanya dengan izin Allah selalu minta kepada Allah, a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Hanya Allah.
yang menguasai waktu subuh, yang menguasai malam, hanya Allah. Berlindunglah hanya kepada Allah. Yang ketiga, ini kan surah doa, surah permohonan atau isti'azah al-mu'awizatain, dua surah perlindungan agar kita dilindungi oleh Allah. Makanya jangan sampai kita lupakan. Yang keempat, sihir, guna-guna, santet telu ada sejak zaman Nabi Musa dengan sihir-sihirnya Fir'aun, tukang sihir Fir'aun, sampai hari ini, sampai kiamat ada. Ya kan? Orang menghalalkan cara dengan datang ke dukun supaya naik jadi wali kota, bupati, gubernur. Nah, itu kan banyak dengan amalan yang aneh-aneh. Ya. Makanya santri jangan sampai mengamalkan sesuatu yang aneh-aneh karena mengundang makhluk lain dalam dirinya. Contoh, supaya kebal, supaya bisa terbang, ya kan, supaya dagangan laris, supaya dapat jodoh. Amalan sih kayaknya zikir, tapi zikir yang disimpangkan, hati-hati nih, zikir yang disimpangkan. Kemudian yang berikutnya tentang hasud. Kesimpulan tentang penyakit hasud, iri hati dengki, penyakit yang menghancurkan seluruh kebaikan. Kita capek-capek beribadah, tapi ibadah kita nol besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita berlindung dari sifat hasud, berlindung dari orang-orang yang hasud, baik golongan jin ataupun manusia. Ini yang diantara kesimpulan surah Al-Falaq. Amalkan, insya Allah Allah berikan perlindungan dari orang-orang yang jahat, waktu yang jahat, dan sifat yang jahat. Inilah yang selalu kita baca. Ya Allah, ya Rabbana, cabut dalam diri kami keinginan maksiat, hilangkan dalam diri kami sifat hasud, lindungi kami dari orang yang hasud, lindungi kami dari orang-orang yang jahat, baik golongan jin ataupun manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari surah Al-Falaq ini. Insyaallah minggu depan surah Al-Ikhlas. Insyaallah. Bi barakati wa